Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah kita masih istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji Kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba. At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi, ya, bahasan kita senggeger itu tiwalah, bahasa Indonesia pelet ngene. Kena ke pelet, tapi bukan ke pelet ikan, pelet simbur ini ya. Nah, tiga hal ini adalah kesyirikan. Hadits diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Jadi niki hadits niki yang akan dibahaskan kita oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tadi ada tiga hal disebutkan kita tadi. Pertama adalah At-Tamaim. Apa itu tamaim? Beliau mengatakan, ini perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mengatakan syai'un yu'allaqu 'alal aulad minal 'ain. Itu sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak supaya terhindar dari penyakit ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'ani farakhasa fihi ba'dus salaf. Tapi jikalau yang digantung itu adalah Quran, maka sebagian salaf membolehkannya. Niki yang maksud tadi, sebagian azimat ada dibolehkan oleh sebagian salaf. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, tapi sebagian salaf tidak memberikan keringanan, tidak membolehkan walaupun itu Quran. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan itu menurut sebagian salaf ini walaupun Quran dia tetap terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara salaf kita yang melarang berazimat walaupun itu Quran, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini tentang azimat. Kemudian ruqyah. Apa itu ruqyah? Hiya allati tusammal azaim. Ruqyah juga dinamakan azimat bahasa Arab. Munita bahasan kita kan azimat niki nabi tamimah, ini azimat kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab, azimat itu nama lain daripada ruqyah. Nama lain daripada ruqyah. Wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirki. Ada dalil yang mengkhususkan bolehnya ruqyah selama ruqyah itu bersih dari syirik. Ya, bersih dari syirik.
faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan ruqyah minal ain, meruqyah penyakit ain, wal humah, meruqyah orang yang demam, penyakit ain dan demam. Ini ruqyah. Ruqyah yaitu menjampi. Yang ketiga yang disebut dalam hadis adalah at-tiwalah. Apa itu at-tiwalah? Dikatakan syai'un yasna'unahu wa yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Tiwalah yaitu sesuatu yang mereka buat-buat dan mereka menyangka bahwasanya itu bisa menjadikan seorang perempuan lebih mencintai suaminya. Berumbuk cintana. Warrajulu ila imraatihi, atau si suami mencintai istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara tiwalah niki. Atau gara-gara pelet ini, atau gara-gara senggeger tersebut. Niki dia terjemahan yang tadi, yang terjemahkan dia secara literlek. Sekali lagi, tamaim atau azimat, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak agar terhindar dari ain. Terhindar dari napi ain, penyakit mata. Kan anak-anak biasa kita nasi dengan terus hasad dengan kita, ya tiba-tiba sakit tidak. Ya, ini dia namanya ain, terkena ain, bahkan bisa mati dia. Nah, orang Arab sangat takut dia. Lagu berlebihan takutnya sehingga menggunakan cara yang salah. Membicaranya gantungangna sesuatu, entah ino kerawi, entah ino tali dan lain sebagainya. Benang, ya, kalung, intinya kalung atau gelang atau sabuk. Dan dia niatkan itu agar terhindar dari ain. Ini azimat dulu. Amun azimat mangkin kadu ngombe, kadu mesiat terus, kena kebal atau yang kelep, pada wah ini. Ya. Kemudian dikatakan di sini, tapi jika yang digantung adalah Al-Quran, maka sebagian salaf memberi keringanan dalam hal tersebut. Nabi kenana memberi keringanan, yaitu dibolehkan kalau yang digantung itu adalah Al-Quran. Dan sebagian lagi tidak memberi keringanan. Sebagian salaf mengatakan daka ne Quran tetap ne kangguh. Ya. Dan menjadikannya hal terlarang. Sebagian salaf menganggap walaupun Quran dia tetap terlarang. Kenapa dia bilang tetap terlarang? Karena niki untuk menutup celah. Untuk menutup celah. Karena nengke mutah kangguang ngadu Quran, suwe-suwe bareh ngadu selain Quran. Sehingga walaupun Quran karena ini bisa menjadi sebab menuju yang tidak boleh, maka dilarang dia oleh sebagian salaf. Siapa diantaranya yang melarang, yang mengharamkan? Diantaranya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Niki dia tentang azimat. Kemudian jampi, yang kedua adalah jampi atau yang kita sebut tadi ruqyah. Dikatakan di sini jampi yang juga dinamakan azimat. Jampi atau ruqyah artinya azimat dalam bahasa Nabi, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ruqyah itu diartikan juga sebagai azaim atau azimah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membolehkannya untuk ain dan demam. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya ruqyah untuk huma, untuk ain dan huma, untuk ain dan demam. Tapi apakah selain ain dan demam boleh diruqyah? Boleh. Selain ain dan demam boleh juga meruqyah. Cuman dalam sebuah hadis disebutkan ain dan demam. Tapi selain itu juga boleh.
Karena banyak beberapa hadis diantaranya para sahabat meruqyah orang yang digigit ular, tekeki isi ular, ruqyahna sih ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti hanya demam dan ain. Yang ketiga, pelet atau senggeger, sesuatu yang mereka buat-buat dengan anggapan bisa menjadikan wanita mencintai suaminya atau suami mencintai istrinya. Ini arti yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Syekh Saleh Al-Fauzan terus meringkaskan kita dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita ambil faedah, kata beliau, ya, pertama, jampi terbagi dua. Jampi terbagi menjadi dua. Mana yang dua? Pertama, jampi yang boleh. Jampi yang boleh. Mana jampi yang boleh? Jika tidak terkandung padanya kesyirikan. Jika tidak ada syiriknya. Mbe contohnya jampi secara syirikna. Jampi yang tidak ada maknanya. Ya, jampi sindenara maknana agar-agar salak pagar. Napi ke kena ni nek. Nina le julu mama le mudi. Napi dah nganda rubin lebui dasan lian nyedi sakitian ngana. Terus napi endah rubin mau endah rubin sakit balik lalaka. Aku lupa itu kah. Ya halur terlupa ada mengumbe. Ini jampi-jampi yang tidak ada maknanya. Ini diantara jampi-jampi syirik. Karena kita menjadikannya sebagai sebab, padahal Allah ndenawah miya ya jari sebab. Atau jampi-jampi yang ada minta pertolongan kepada selain Allah. Jampi-jampi nanggor jin terus jinna kesuruhnya hatang ya. Ya, jampi seperti ini maka dia boleh. Jampi kedua yaitu jampi yang tidak boleh. Mana yang tidak boleh? Yaitu jampi yang terkandung padanya kesyirikan. Ya, jadi jampi dua, ada yang boleh, tidak boleh. Mana yang boleh? Yang tidak ada kesyirikannya. Mana yang tidak boleh? Yaitu yang ada kesyirikannya. Putus deh, Bu. Bagi menjadi dua, ada jampi yang boleh, yaitu jampi yang tidak ada kesyirikan padanya. Ada jampi yang tidak boleh, yaitu jampi yang terkandung padanya kesyirikan. Dan ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh, hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi tauhid, yaitu ruqyah. Juga demikian, azimat terbagi dua. Ya, dibagi dua di sini. Azimat jika terkandung padanya kesyirikan. Ambil contohnya azimat syarat kesyirikan. Ini sing gantungang benang, gantungang kerawi, gantungang tolang hiu, dan lain sebagainya.
maka para ulama sepakat akan ketidakbolehannya. Azimat syiarak kesyirikan sepakat ulama nggak boleh. Si kedua, jika menggunakan Al-Quran. Quran gantungnya le belongna. Ngumbi yang kuna ini. Sebagian mengatakan boleh. Kenapa? Karena ini kalamullah. Tapi sebagian lagi tidak boleh. Walaupun Al-Quran tidak boleh. Ya, kenapa? Menutup celah katanya. Karena kalau sudah Quran boleh, bareh dengan ginengadu selain Quran. Kemudian beliau mengatakan, dan yang paling selamat tidak menggunakannya. Dendek kedua daka na Quran. Terus aki te bebas dengan melepetake. Kenapa dia telah dua azimat nih? Aki te bebas dengan melepetake musibah. Apa kita malang? Hah? Berdoa. Nggih. Berdoa. Akan ditulang dua azimat lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berazimat ke dinula berazimat. Beliau mengajarkan kita doa, maka perbanyaklah doa. Dan terakhir dari ucapan yang tadi yaitu masalah senggeger atau pelet. Adapun senggeger pelet sepakat ulama akan keharamannya. Para ulama sepakat keharaman senggeger. Karena ia bagian dari seher. Karena senggeger itu bagian daripada seher. Arak ke senggeger sekanggu beyo no bro. Arak sangke seher Cina, seher Jepang simbe seher Jepang Toyota. Nah ini besangin aja. Ya. Kalau itu jelain ceritanya dia ada bab akidah ini. Ini di sini yang bab akidah yaitu seher, senggeger, pelet yaitu maksudnya di sini adalah seher. Nah ini ringkasan dari ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. Kita makin lanjut ke sebab atau hubungan hadis niki dengan bab kita. Bab kita adalah bab hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah dan azimat. Ini bab kita. Terus hadis kita tadi innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Nabi hubungannya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan anna fihi bayana anna isti'mala hadhil asya al-madhkurati syirkun yakhillu bit tauhid. Hubungan hadis dengan bab yaitu bahwa pada hadis ini, hadis yang tadi terdapat dalil bahwa menggunakan hal-hal di atas. Mana hal-hal di atas? Jampi, azimat, senggeger. Menggunakan hal-hal tersebut syirik. Syirik yang merusak tauhid. Syirik yang bisa merusak tauhid. Berarti ruqyah, mbekenana ruqyah yang ada kesyirikannya. Wat tamaim azimat simbekenana azimat yang menggunakan kesyirikan. Wat tiwalah mbekenana senggeger. Ini semuanya syirik dan dia bisa merusak tauhid seseorang. Ya, ini bisa merusak tauhid seseorang. Kita ambil faedah-faedah mungkin dari apa yang sudah kita baca tadi. Di sini dikatakan faedah pertama, ini baca hati-hati Masya Allah. Al-hathu ala siyanatil aqidah. Hadis tadi anjuran untuk menjaga akidah. Ya, anjuran untuk menjaga akidah. Karena ia nomor seki akidah no.
Ya, kalau akidah niki sudah rusak, ndara kenana silain. Salat ndara kenana, puasa ndara kenana, haji ndara kenana, semuanya sia-sia dia. Makanya di sini walaupun syirik kecil, walaupun dia syirik kecil, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk melakukannya. Ndak, jangan gawe ya. Apa tadi itu yang 3 itu? Apa yang 3? Nabi sitelu jampi, terus azimat, terus senggeger. Ya, seandainya kata pun dia dianggap sebab, dia syirik kecil. Walaupun syirik kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam balakna itu. Kenapa? Karena itu bisa merusak akidah dan juga merusak akal. Seperti kemarin misalkan akidah tengutak colet ban motor, terus colet le pusat. Wah, ngombe yang kun ini seda akal tene. Colet ban terus tulu le pusat. La ilaha illallah. Orang laku apotek napa? Anjuran untuk menjaga akidah dari hal-hal yang merusaknya, merusak akidah, yaitu syirik dan kekufuran. Niki nyada akidah, kesyirikan dan kekufuran. Walaupun hal tersebut dikerjakan oleh banyak manusia, wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, walaupun banyak manusia melakukannya. Nah ini, kita sekarang kan standar banyak manusia, masa sesat lui dengan ini terus ya si sekedi kena dengan la ilaha illallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur, sedikit ngana. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Endepati kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini menunjukkan manusia kebanyakannya sesat dia, dan sekedi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan tergiur oleh banyak jumlah, jangan. Karena banyaknya jumlah itu bukan patokan kebenaran. Mbe patokan kebenaran no, sesuatu yang bersandarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kebenaran walaupun sedikit mengamalkannya. Tak sekedik ngamalangnya, itulah kebenaran. Apalagi nawah bersandar Al-Quran dan hadis terus luwe ngamalangnya, alhamdulillah luar biasa ini. Intinya standar kebenaran itu ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sama sekali tinggalkan Al-Quran dan hadis hanya gara-gara banyak manusia. Lui dengan ndek nemara ino, terus akhirnya kita mengambil yang banyakan dengan dalih masa si lui ini salah ngene-ngene. Jadi banyak bukan standar kebenaran, tapi standar kebenaran adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata kepada kita ya bahwasanya hadis ini sebagai dalil dianjurkannya kita menjaga akidah dari hal-hal yang merusaknya, walaupun hal tersebut, hal-hal yang merusak akidah itu dilakukan atau dikerjakan oleh banyak manusia. Faedah yang kedua, tahrimu isti'mali hadhil asya' al-madhkurati fihi. Tahrimu isti'mali hadhil asya' al-madhkurati fihi. Diharamkan
menggunakan hal-hal yang disebut dalam hadis di atas. Tidak boleh menggunakan hal-hal yang disebut di dalam hadis di atas. B ya si sebut oleh hadis. Pertama, ruqyah, jampi yang ada kandungan syiriknya. B ya si ada kandungan syiriknya jampi no. Jampi yang tidak ada artinya. Jampi ndara maknana agar-agar selak pagar. Nabi artinya agar-agar selak pagar. Ndara artinya agar-agar le selak pagar. Bapak kena ini ne. Agar-agar le selak pagar. Ndara kena ne. Atau sang arak malik laka-laka baru coba. Arak ke dasan liana wah. Lebih dasan lian. Arak ke selain malik. Apa lebih pernah kebal kan? Ya? Tuk tang terus? Apa lagi? Ya? Ketapang saling gita, kayu gita, terus? Nah, ini kan sesuatu yang dia sendiri yang buat, tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki jampi marak niki ini kanggu. Adapun jampi yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita doakan dia, Allahumma shfih, ya Allah sembuhkanlah dia. Ini ruqyah. Ya, atau itu sakit ruqyah diri teh napi sakit ya ante sakit enti ya. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali no. Apa sakit wah sakit tian ke, sakit keang ke, sakit napi malik, sakit ketut ke apa enti ya. Sakit otak misalkan. Enti ya bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, atau baca Al-Fatihah. Kan semua kita bisa itu. Karena selaku kita tahu benda tulak semeta tuan guru jampi itu. Karena kesembuhan dari Allah. Mari ruqyah diri, biasa dari ruqyah diri. Baca Al-Fatihah selaku tahu. Baca Al-Falaq selaku tahu. Ya, dan harapkan kesembuhan dari Allah dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka subhanallah enta malang ini sirit teguh tauhidnu. Begitu sakit ruqyah dulu. Ruqyah diri. Sehingga kita gantungkan sepenuhnya kesehatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ruqyah bekah ini mau buat sakit otak. Ini mah apa sih lain. Ya, dengan cara demikian insyaallah terjaga tauhidnu. Nah, ini 3 hal. Kemudian yang ketiga tadi pelet tiwalah. Ya, kalau niki sepakat para ulama akan keharamannya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, anna hadhihi thalatha al-madhkurah syirkun min ghairi istithna. Tadi nomor 2 beliau mengatakan haram. Karena memang haram niki umum yaitu dia tekanggo ya kena haram. Perbuatan ini haram. Maksudnya apa? Enggak boleh. Nah, nengke sebutang ini ta ngumbiang kun keharamanna. Apakah dia kekufurankah? Ataukah dia kesyirikankah? Ataukah dia hanya kepasekankah? Ataukah dia kebidaahankah? Di sini dijelaskan kepada kita bahwasanya 3 hal tersebut syirik. Keharaman yang dimaksud di sini adalah syirik. 3 hal tersebut itu adalah syirik tanpa terkecuali. Secara umum telu-telu niki adalah syirik. Ruqyah syirik, ruqyah simbeno, ruqyah yang ada kandungan kesyirikannya. Azimat syirik, simbeno azimat yang tidak menggunakan Al-Quran, syirik dia. Dan yang ketiga apa? Pelet atau senggeger atau atiwala.
Nah niki dia tiga hal yang kita bisa ambil faedah dari napi namanya hadis tadi ya, sehingga terakhir niki dia ringkasan faedah kajian kita hari ini, yaitu anjuran untuk menjaga akidah dari hal-hal yang merusaknya walaupun hal tersebut dikerjakan oleh banyak manusia. Kedua, diharamkan menggunakan hal-hal yang disebutkan dalam hadis di atas. Dan yang ketiga, bahwasanya tiga hal di atas jampi azimat pelet syirik tanpa terkecuali. Niki dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila harak ke sindik manjelas. Sila mi. Mami di belakang. Oh. Baik. Belakang. Nggih. Ilmu hipnotis masuk bagian mana di dalam pembahasan? Kalau ilmu hipnotis bagaimana dia? Pertama, dia nggak tahu ya hakikatnya ilmu hipnotis itu. Nggak tahu yang hakikatnya ngumbil kuna wallahu alam. Tapi dia kalau menggunakan seher, dan itu yang nampak. Itu yang nampak bagi tiang, yaitu dia menggunakan seher. Kalau dia menggunakan seher, maka jatuh dia ke dalam kesyirikan atau kekufuran kalau dia menggunakan seher. Tapi kalau ada teknis atau apa, misalkan dari pengalihan pengalihan perhatian atau apa gitu, yang dia bukan seher, sang ada caranya sana, ilmu kejiwaan sehingga dia bukan seher, maka tidak mengapa dia. Tapi kalau menggunakan seher dan itu yang nampak ngadu seher dia, maka dia jatuh ke dalam kekufuran ya, atau kesyirikan. Itu pertama. Yang kedua, seandainya kata dia menggunakan teknis hipnotis ini tapi digunakan untuk hal-hal maksiat, kalau ya dengan makin hipnotis baitnya kalong dengan, dihipnotis baitnya dompet dengan, dihipnotis tipuna ya, maka ini jelas ini dosa besar. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, Nggih. Di nampi pertukangan nggih. contoh menggunakan tata itu untuk memanah. Nggih. Itu sebelum Dipakai. sebelum dipakai harus dialirkan darah dan sebagainya. Nggih. Ini timbangan dalam pembahasan ini maksudnya Dia nggih. Nggih, dia masuk ke pembahasan sebelumnya. Ya, yaitu melakukan sebuah sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Netesang darah leladik. Entah supaya dia merang atau supaya dia mandi atau supaya dia tidak luka misalkan. Ini berarti dia melakukan sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, jatuh dia ke dalam syirik. Ya, kalau dia nyembelih, khusus nyembelih untuk mandiang, akhirnya mandi tetene, sembelihnya kedit misalkan, seret akhirnya mandi tetene misalkan, sehingga bagus ukirannya bareh kan. Nyembelih dia, maka dia lagi jatuh ke dalam syirik menyembelih. Ya, jatuh ke dalam syirik menyembelih. Dan syaitan subhanallah, dia tidak mampu, syaitan niki nyuruh kita sholat kepada dia tidak mampu. Tapi sekarang dia sudah mampu nyuruh kita
melakukan ibadah terbesar setelah sholat. Apa ibadah terbesar setelah sholat? Menyembelih. Allah berfirman, fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah untuk Allah dan menyembelihlah untuk Allah. Ini menunjukkan menyembelih ibadah besar ini. Ibadah besar, maka nggak boleh main-main dalam menyembelih. Nah, syaitan yang rete-rete sudah berhasil dia menggoda kita agar kita menyembelih untuk dia. Dan subhanallah, nengke zaman media, nengke makin niki zaman media, terekam aja dia tempat-tempat bencana ini. Tempat-tempat bencana ini terekam ternyata sebelum bencana arak doang sembelian gempa le Lombok, terus le Palu, terus lembe malik le Semeru, lembe malik ke deteksi doang sebelum terjadi gempa, wah nyembeli untuk isin gunung isin apa malik sehingga terjadi bencana. Oleh karenanya ini kan berarti menggenap ini berarti pertama jatuh ke dalam kesyirikan. Si kedua dia berharap dengan nyembelih kepada selain Allah negin selamat, negin melimpah ruah hasil bumi goyo bencana datang. Akhirnya rugi dia dunia, rugi akhirat, waliyadzubillah. Rugi dunia kena bencana, buih dia. Balena buih, bangkatna buih, ternakna buih. Dan dia jatuh ke dalam kesyirikan, waliyadzubillah. Oleh karenanya kata cukupanglah diri ngadu apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente mati di atas tauhid. Alhamdulillah. Ternyata kita diselamatkan, maka kita diselamatkan dan hidup di atas tauhid, alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Masyaallah. Lanjut mengke aja nah. Tadi di dalam hadis itu Ustaz, Nggih. masalah azimah ada yang dibolehkan, menurut Ibnu Mas'ud tidak boleh. Tidak boleh nggih. Jadi ulama siapa yang membolehkan, ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ini pengalaman pribadi sekitar tahun 1974. Kira-kira saya sudah kelas 6 SD. Ada tamu datang tengah malam. Tengah malam lah ya. Jam 3. Nggih. Dia akan menjenguk orang sakit tengah malam. Lalu oleh orang yang dijenguk ini dipanggil. Beliau menulis Al-Quran. Nggih. Setelah Al-Quran ditulis dan dia dikasih. Ini kelotong namanya apa entik ketutnya. Antik Saya kata. bertanya untuk apa? Ketua. Setelah kita jumpai tamu yang datang jam 3 malam ini, beliau langsung mengatakan, wah turi wah. Dan kata mendengarkan malam, pokoknya menjadi dekat Bali ini. La ilaha illallah. Terus jam 3 kelem meneh. Jam 3 kelem. Jam 3 malam musim gelap gulita terbaik. Nggih. Sekitar tahun 74. Nah, mungkin ini yang dibolehkan. Mungkin. Terima kasih. Nggih. Niki di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya para salaf kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, kita sekarang ngombe sikap teh. Dan yang benar yaitu Al-Quran itu tetap dia pengingkarannya tidak sekeras mengingkari orang yang menyelisihi ijma'. Jelas ini? Yang ketiga arah-arahnya ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah yang dia
ini ada sesuatu yang diijtihadkan sama dia. Dia narak dalil sorehnya nggak ada, sehingga dia berijtihad. Oh sangane ruana, ini na berijtihad sangano ruana, sehingga dia berijtihad. Nah dalam permasalahan ijtihadiyah marak niki ndak tersaling sesetang dalam masalah ini. Ya kita ambil masalah ini, ingkari sedikit, tapi tentu tidak sekeras mengingkari masalah khilafiyah. Nah ini masalah azimat ini, dia masalah khilafiyah, iya. Azimat menggunakan Quran. Lagu kita nengke tahu tak si kena, yang si kena walaupun menggunakan Al-Quran itu tetap dia haram. Sehingga itu yang kita pegang. Dan itu yang kita sampaikan kepada orang. Nara ngenang deh halal, ingkarin ya. Tapi tidak sekeras mengingkari mereka-mereka yang menyelisih masalah ijtima, masalah yang ijma. Ya. Lu dengan gara-gara masalah khilafiyah nih khilaf. Akhirnya apa ringan-ringanang ya. Ini salah juga dalam khilaf. Dan itu yang khawatiran le ide makin saya penucapan sing nang kanggo ino. Ha, ini bahaya ini. Dan ndak bare terus ienti tinggalan de kebenaran. Ya. Dan tiang belum mendapati siapa itu yang membenarkan, yang membolehkan. Yang belum dapati itu siapa yang membolehkan, ya. Tapi niki beliau hanya menjabarkan kepada kita masalah khilafiyah niki. Ditlami itu ya kah? Ya siapa itu yang membolehkan? Nanti menjadi syubhat nanti wallahu taala alam. Terus yang kedua datangnya net yang tengah kelem, jam telu ke kelem. La ilaha illallah, telu ke kelem ini. Ya, terus tiba-tiba dia ngasih Al-Qur'an, nulis di Al-Qur'an, terus dikantongkan. Kemudian enti naik dengan si sakit. Ya. Setelah denti sehat ya. Sehat ke ya? Sehat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ndek ke ya kena neh. Quran si kanggo ino nang kejenana. Sering kita ulang-ulangin ya, jangan tertipu dengan hasil. Tapi lihat cara. Ya, ngombe carana ngone ngantong ang tulisan yang ada Qur'annya terus enti nain dengan. Arak ke cara marak niki lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Denara siara becayang ya Al-Quran Al-Fatihah, baca bukan ditulis, bukan ditulis dan dikantongin, dek lagu baca, dibaca. Pada marah dengan si nulisin montor ngadu Al-Quran, ini tidak benar. Le montor tanda tulis doa naik kendaraan, le montor tanda tulis, bapak gawainya nulis le montor. Yang perlu itu dibaca dia. Jadi bukan dengan cara mengantongkan tulisan terus enti naik dengan, bukan, tapi dengan cara dibaca. Lagu sehat pe ya, nengken dede rausang hasil, rausang cereno, ya cereno terausang. Kalau ada cara niki dari Nabi SAW, silahkan lakukan dia. Aku mau dinara, dende kah? Ya jangan dilakukan. Karena ini syariah. Kita lihat dari Nabi SAW, kadang mulai dengan dokter dinara wah ini, dengan dokter dinara, dengan Rasul SAW dinara, berdendek kah? Tekadu cara yang sudah ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Mik nggih sila belakang. Mik no? Mik sila dibawa ke belakang miknya. Oh sana. Dulu tadi angkat tangan soalnya. Oper ke belakang. Apabila kita sakit, Ustaz, Nggih. kita tidak mau berusaha untuk berobat, Masya Allah. tapi kita mengandalkan atau bergantung kepada ayat wa iza baliktu bahwa ayat seperti itu saja, Ustaz. Ngombe bagaimana maksudnya bergantung kepada ayat itu? Artinya kita hanya Berharap mengandalkan itu saja, tidak
tidak mau berobat walaupun kita sakit, hanya mengingat ayat itu. Berharap Allah menyembuhkan tanpa sebab. Nggih. Nah, sikap kita bagaimana sebenarnya? Masya Allah. Nggih, niki pelajaran tinggi ini sebenarnya. Ya, memang Al-Imam mundit yang salah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan tidak berobat itu lebih afdol. Ya, itu lebih afdol. Karena sepenuhnya kita lepaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengambil sebab ini kadang-kadang mengganggu hati kita. Sehingga kadang-kadang arak rasa bergantung sekedik tipe sebabnya. Sehingga jangan sudah mengambil sebab, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu ini ilmu tinggi nih, dengan si budaya yakin tinggi ini. Ya, tapi walaupun demikian berobat tidak haram. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berobat. Beliau mengatakan tadawau. Silahkan berobat. Wala tadawau biharam, tapi jangan berobat menggunakan sesuatu yang haram. Ya, memang sebagian ulama mengatakan tidak berobat itu yang lebih afdol. Karena dia akan menggantungkan sepenuhnya kesembuhannya hanya kepada Allah. Begitu dia berobat, dia mengambil sebab seolah-olah dia ada ketergantungan, menggantungkan urusan kesembuhannya kepada sebab tersebut. Ya, ini perkataannya. Tapi sebagian ulama mengatakan berobat itu lebih afdal karena di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tadawau, berobatlah. Perintah ini. Ya, dia mengatakan berobat ini yang lebih afdal. Wallahu alam, tulak tipe masing-masing nengke. Mun kuat yakin deh sila. Tiang tahu berapa orang tua dengan toa-toa dia nak berobat. Pelo umurna, alhamdulillah. Ya, dia nak berobat, dia nak nginam pil, dia nak nginam kanok-kanek. Mun sakit pindah wah istirahat kurmut kan. Sehat dia terus. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya bahwasanya mun berdua yakin yang tinggi besila jangan berobat, dan itu kata Imam Nawawi kalau tidak salah itu yang lebih afdal. Sebagian ulama mengatakan berobat lebih afdal karena itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ke wallahu alam tulak tipak pelungguh malik. Ya, wallahu taala a'lam. Amin dulu, sila amin. Amin dulu. Masalah sulap Pak Ustaz, sering kita lihat sulap-sulap itu. Nggih. Apakah ini juga termasuk sihir sulap itu? Nggih. Kalau sulap niki dia kecepatan tangan, maka bukan dia syirik. Tapi kalau sulap niki menggunakan seher, ya, maka ini adalah kesyirikan. Dulu kita anggap orang yang gorok dalam kotak, masuk ke dalam box terus digorok, ya, setelah digorok dipecah kotaknya, disambung lagi kotaknya, ternyata orangnya utuh. Ini kita anggap wah seher nih, ngenteng anu. Tapi ternyata makin ketahuan teknisnya. Ketahuan teknisnya itu yang dimasukkan dalam kotak merekut, yang cekat yang merekut. Sehingga pas dipotong bukan dia tubuhnya dipotong. Ya, karena makin mediano kah kendai tandang cara-caranya orang yang kelep ngombe sebenarnya kelep itu makin ketahuan dia. Berarti berarti ada sulap-sulap. Ya, ada sulap-sulap yang dia memang itu keahlian menggunakan kecepatan tangan. Kalau niki tidak dia ke dalam kesyirikan. Tapi kalau ada sulap menggunakan seher yang dia memanggil jin bantu dia terus berbuat seher sebagaimana tukang sulapnya Firaun lah kita bilang. Ya, yang dia merubah tali menjadi ular. Allah mengatakan saharu a'yunan nas. Mereka menyeher mata-mata manusia sehingga matanya itu melihat tali-tali itu seolah-olah ular yang bergerak, yang berlari-lari karena matanya orang itu diseher. Nah, kalau dia menggunakan ini tukang sulap itu jatuh dia ke dalam kesyirikan. Ini antara syirik atau enggak? Nah, nangken dek ngajaang atau menipu, jelas sih ngajaang berarti ini.
Nah, kan dia nulak wah main-main sulap kah? Ya, jangan hibur dengan hiburan yang lain kah? Kepada anak-anak misalkan ngono bareh akhirnya anggapna seher sih anak-anak ngono bareh no. Amangku le ajarna ku seher. Karena kan susah itu malik. Ya, carilah hiburan yang lain. Ya, jangan dengan sulap-sulap tersebut. Nggih, silakan. Ini Pak Ustaz, kan ada firman Allah mengatakan begini Pak Ustaz, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Nah, bagaimana kita yang tidak ulama ini? Apakah kita tidak termasuk takut? Mohon penjelasan. Nggih, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama dari segi bahasa niki. Ulama jamak daripada alim. Jamak daripada alim. Nabi arti alim yaitu orang yang mengetahui. Alim itu orang yang mengetahui. Mengetahui tentang siapa? Mengetahui tentang Allah. Orang yang mengetahui tentang Allah ini yang akan takut kepada Allah. Orang yang enggak kenal Allah benar takut setiap Allah. Angka luwih dengan makin dia beribadah kepada Allah hanya dengan dasar cinta. Ndi nara rasa takut, ndi nara rasa harap. Ku ta meneraka ndek ku takut, ku ta surga ndek ku melihat. Yang penting mendapatkan cinta Allah. Akhirnya maksiat ya. Yoh kan ada maksiat, ndi takut neraka ke, ndek ku takut neraka. Aku maksiat sili ini dari Allah hende, yang penting atengku cinta tipe Allah jeri wah ngene apa yuk? Ya, jadi kembali yang takut kepada Allah itu yang mengenal Allah. Aku kita ini dia tahu ulama ini, nggak mesti ulama istilah itu ya. Ulama dari sisi istilah. Ini ulama dalam ini maksudnya wallahu alam yaitu orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui. Mengetahui siapa? Mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah mengetahui tentang Allah, otomatis dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sila belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, pelajari nama-nama, pelajari sifat-sifatnya dengan benar, otomatis gin timbul rasa takut. Walaupun kita tidak dipanggil ulama oleh orang alur. Walaupun kita ini bukan dianggap ulama, yang penting kita takut kepada Allah. Setelah kita mengenal Allah cukup sudah itu. Jadi ulama maksudnya jamak daripada alim. Alim yaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Fadhal Bu. Ustaz, ini masalah candaan. Kecanggihan, candaan. Oh ya. Waktu kita masih kecil dulu Pak Ustaz kan kita disuruh digunting waktu kecil Pak Ustaz. Terus habis kita digunting sama kakak-kakak kita dulu Pak Ustaz, karena kita masih awal Pak Ustaz. Dia bilang baik ya kamu ini betul meminta bergunting karena merak alisnya Pak Ustaz. Kalau enggak itu nanti arahnya buta. Yuh. Ulang-ulang bait kepeng 5 yu usap li alis. Nah, setelah yang telusuri Pak Ustaz itu hanya candaan. Turun temurun anak kita, gunting itu anak-anak balik. Ule-ule ambek kepeng sama ubin nanti arang gunting itu aman baru ditoles ya. Jual kepeng buta ya ke modesnya. Saya buta ke anaknya itu tukang cukur. Itu ada unsur kesyirikan yang pertama. Yang kedua Ustaz, dulu waktu kita masih muda juga Ustaz, waktu teman ngaji Ustaz, boleh teman-teman dengan Ustaz perempuan dulu. Perempuan-perempuan diri ide aja. Tipe orang soleh Ustaz. Kita ngobrol di atas motor Ustaz. Dari ngombe ini kan angkat pet yang kilometer ini tidak ini Pak. Lalu kita orang soleh Pak Ustaz. Di sana ada unsur kesyirikan. Yang kedua, Apa kesirikannya? ada unsur kesyirikan mungkin nanti. Oke nanti. Oh ya. Terus yang kedua, obrolan kita lanjut Pak Ustaz. Padahal saya sering berdoa setiap malam, kadang-kadang kita doa kita buat yang tenang mengenai
Nah doa tersebut bagi perempuan bagaimana Ustaz? Terus nengke merari oh ya? No, hamda kan makbul berarti. Makbul doana. La ilaha illallah. Agak berarti kan dia merari makbul doana kan? Alhamdulillah no, dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagu si pertama ngone lalu ya aning dengan soleh ngana kan. Nah, apakah dengan soleh niki yen jampiangang ye ai ke atau nyade ye semeri ke atau senggeger ke? Ino perlu terperjelas. Kalau hanya sekedar dibacakan dan didoakan tidak mengapa. Ruqyah syar'iyah jatuhnya. Ya lagu mana sade nekah kamu senggeger. Kedua ini jadi senggeger bi akena gila semamak bile kamu ngono sehingga ne negin milih merari malik. Nah menengadu senggeger ini jatuh tipe hadis singone. Ya, jadi itu kita nengke kata-kata dengan soleh ino. Apakah dia dengan ruqyah yang benar ataukah dengan ruqyah yang salah atau ngadu senggeger? Ini tuh kita. Mau ngadu senggeger syirik dia jatuhnya. Aku mau ngadu ruqyah sekena dijampi dia, didoakan dia, ya maka ini bukan syirik. Jelas antum? Alhamdulillah. Dan sekarang kan doa yang berdoa ya terkabulkan doanya dia merari semamana. Alhamdulillah. Alhamdulillah atau innalillah nanti ini. Ngurungnya merari soalnya. Ya. Jelas antum? Jadi tergantung pada dengan soleh no, kumbayang ni sedang soleh no. Muna jampi syar'iyah tidak mengapa. Amun sari senggeger maka jatuh ke dalam kesyirikan. Pertanyaan si pertama ngone munta begunting endeng ini tekep yang 5 yu terus gadu nengose alisna. Karena munde na ose alisna buta ya. Ngombe yang kuna ini. Bertelu berarti ini 3 kemungkinan. Amun anggap ya kepengino si nyelamatangnya dengan buta, kepengino nyelamatangnya dengan buta, maka jatuh ke dalam syirik besar. Si kedua, amun anggap kepeng ini sebagai sebab supaya dia tidak buta, yang butakan dia Allah. Lagu ngusik kepeng ini sebagai sebab. Padahal Allah tidak pernah menjadikan ini sebagai sebab. Jatuh orang ini ke dalam syirik kecil. Lagu muna molo-moloang, nah ini penipu warana. Penipu warana dosa beli dia. Ya, muna sekedar molo-moloang. Ya, ndak kaken pukang manuk ini dinamai, ngono-ngono. Ini namai pukang manuk ini otakna mai pinter ente, ngono-ngono. Yang ngombe ini, yang molo-moloang dengan toaan. Sehingga dia akan pukang ngono, itu otak-otakna kaken ngono. Nek akan cekerna bicara teu bereri, ngono-ngono. Yang molo-moloang ini. Ya, ini tipu daya molo-moloang. Ngengajaang ini dosa besar. Jelas antum alhamdulillah wallahu taala a'lam. Allah. Beto na suara no. Mbe ya. Ompoleng nya Bu ide banuan. Mbe mikna kering sake, sade mikna kering sake. Odol ompoleng. Dulu ada kecil yang 4 bulan Ustaz. 4 bulan? Sempat viral. Oh viral, masya Allah. Karena dia bisa menyembuhkan orang dari segala penyakit. Ya itu namanya ponari. Oh, I know. Terus. Nah, tapi sebagian orang menganggap musyrik, ya. Ya. Nah, tapi kalau kita ke dokter, kenapa Pak dibilang musyrik? Masya Allah. Montaning babea ino si nyelupang batu le ai inem terus ai ino ya nah berobat marah ini kan parane syirik. Sedangkan montaning dokter jendena syirik. Mbe tau bedana. Nah, montaning dokter dia akan ngasih kita obat yang sudah teruji. Obat yang sudah apa? Teruji dan terbukti.
secara ilmiah. Itu yang dinamakan dengan sebab kauniyah. Sebab kauniyah atau sebab alami. Sakit otak, inem bodrek, inem paracetamol. Itu sudah teruji secara ilmiah. Terujinya secara ilmiah ini adalah sebab dari Allah secara kauniyah dan secara alami. Sehingga dia bukan syirik. Jelas sudah? Karena dia sudah teruji. Nah, nangka batu empok nari ini, ya temangna ning gelas ngono. Terus sugulang batu ini inem isi dengan, jadilah dia air obat segala penyakit. Pertanyaan pertama, apakah ini sudah terbukti secara ilmiah ke batu ini sebagai obat dari segala penyakit? Sudah terbukti secara ilmiah, secara ilmu kedokteran? Tentu tidak. Mendenara buktinya batu sebagai sebab. Mendenara lengan kauniyah, coba lihat dari syariah. Araki dalil dengan Quran, araki dalil dengan hadis bahwasanya batu ini, dia bilang kan batu no tarik lengan moteor, ngana batu moteor bunyi nih, ngana. Araki dalam Quran dan hadis batu moteor bisa menjadi obat segala penyakit. Denara dalam Quran hadis. Maka ini positif, ini bukan sebab yang dibuat oleh Allah. Karena tidak ada dalam Quran hadis, tidak ada dalam penemuan ilmiah para ahli. Maka dia bukan sebab yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bukan sebab yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Karena syirik, karena kita yang buat dia jadi sebab itu. Si berhak miak sebab hanya Allah. Tiba-tiba nengke kita ngenang ini dah jadi sebab, ngenteng eno. Berarti kita telah mensandingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pun dia tekanggo miak-miak sebab, karena si berhak miak sebab hanya Allah. Kamu tenang betu ini betu ini. Kan itu ngarang-ngarang ini, sedangkan Allah di Allah miak jadi sebab, di Allah miak jadi sebab. Tiba-tiba kita miak jadi sebab. Maka kita telah mensejajarkan diri kita dengan Allah yang pun syirik. Jelas tidak Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Saya dengan antum, fadhal. Mbak mikirnya kena sakit. Belakang baju biru. Dia ada topi pinjaya, dia ada Aduh, boleh. Ya. Syirik. Ya. Ita nengka si jampina ngumbe angkuna ino. Tau da diri da ginta jampi ngadu lalaka. Nah, nengka tau pada saat nenggin jampi kan dengar dia ngadu lalaka. Ngolwang dah ya? Dia dengar dah, masih sakit, masih apa rana, masih dia sadar ngono. Becik orang kata berjampi. Mun benar-benar sih dia dah tahu ya, dia dah kena dosa. Karena dia dah tahu ya. Ya, dengan si nau ya sekena dosa. Tapi agar terhindar dari ini, makanya pertama kita belajar ngeruqyah diri. Ini si pertama. Ya, akan kena jaran. Si kedua, mun tagin ruqyah isi dengan kita dengan no. Pasti yang tauhidna, pasti yang sunnahna. Amunah bertauhid, amunah bersunnah, maka insyaallah dia akan meruqyah dengan ruqyah syar'iyyah. Lagu nengkamun dengan ini di nekerwan nengkuna salat di nekerwan dan lain sebagainya, terus nyebu ya tono. Nah, berarti ini ciri-ciri wah ini ima nengadu lalaka atau nengadu seher. Nih orang seperti ini jangan disuruh untuk meruqyah. Quran keduna ngana walaupun mentagita ya tauhid kurang, sunnah kurang, ibadah kurang, dindi. Quran keduna walaupun kadang-kadang Quran lagu kadang-kadang rubahna barisna si ieu, rubahna hurufna si ieu, sengaja ngerubah.
Itulah dia peran syaitan. Syaitan akan bantu dia menerubah Quran sekedik. Jadi intinya mun demele taruqyah dengan pastiang dengan julu. Ya, na kena akidahna, kena sunnahna, kena ibadahna baru ia suruh meruqyah. Dan ingat ruqyah niki ndak dekaitan kenca dengan kenca dengan sing ruqyah. Ruqyah niki murni sebab dari Allah. Mun milihnya hatang itu sehatang itu. Namun dek bersabar kah? Yang penting sekarang caranya yang benar. Sehingga mun ruqyah itu pasti yang ruqyah niki ruqyah yang benar. Ida nangkeun dia tahu ia ngedulalaka, dia tahu sama sekali, mun tentu dia tahu maka terangkat kesalahan. Ndek demu dosa salahno. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Ini dari santri ini. Apakah boleh berbahasa Arab di dalam toilet? Di dalam toilet adabnya itu jangan bersuara. Kecuali darurat. Mau keluar misalkan, kekunci ini dengan luar nih. Baru tanya orang, "Woi, buka angin telawang." Baru temuni. Ya, jadi kalau darurat baru berbicara di WC. Jangan sambil mandi nyanyi, sambil mandi ngapalang mau peradat, jangan. Ya, intinya usahakan jangan berbicara. Nah, sekarang kalau udah berbicara terus berbahasa Arab di negara Arab sana dia iftahil bab, kan bahasa Arab ini. Ya tidak mengapa. Yang penting jangan dia baca Al-Qur'an di sana. Kalau dia meminta dibukakan pintu, dia di negara Arab tono, tenang buka aku lawang, kan ndara paham tono. Maka kita harus ngomong pakai bahasa Arab. Jadi intinya yang pertama adab tidak boleh bersuara di WC. Karena WC itu tempat syaitan. Jadi diganggu sama syaitan, nanti diam dan jangan lama di WC. Hanya kada hajat langsung keluar. Biasa mun suwe le WC menghayal, ngono mi dapat menghayal Bantu si syaitan menghayal soalnya. Bareh terus subuh kejauh hayalan Pas salat Allahu Akbar masih hayalan singone oleh syaitan. Jadi jangan lama-lama di WC. Usahakan secepat mungkin di WC. Karena WC niki tempat syaitan. Wallahu taala alam. Bolehkah kita membuang kertas atau buku yang ada tulisan Al-Qur'an di tong sampah? Enggak boleh. Ya, makanya kita di Saudi sana, rata-rata di Saudi di kantor-kantor niki dibuat ada tong sampah, ditulis di tong sampah niki lil awraq al muhtaramah. Ini tong sampah khusus untuk kertas-kertas yang dihormati. Apa itu kertas-kertas dihormati? Sobekan-sobekan Al-Qur'an, kertas-kertas yang ada Al-Qur'an. Tono khusus tong sampahnya. Kalau kita di sini kan tong sampah untuk plastik sama tong sampah untuk daun-daun, enggak itu teh. Ndek tang wah rueun kita di kantor-kantor tulisan untuk kertas yang terhormat ndara, yang dihormati ndara. Di sana hampir setiap kantor ada itu. Begitu mereka mengagungkan Al-Qur'an. Sehingga menara tulisan Quran tuluk tono, nanti dibakar sama dia. Ada perlakuan khusus terhadap sampah-sampah yang ada tulisan Al-Qur'annya. Ya, jadi nggak boleh membuang tulisan Al-Qur'an sembarangan. Kita harus menghormatinya. Wallahu taala alam. Ada yang merusak barang kita dan yang punya tidak ikhlas. Apakah dosanya tidak akan terampuni? Iya, tidak akan terampuni ini sampai dimaafkan oleh yang punya. Ini beratnya ini. Ya, makanya jangan sampai merusak punya orang, ya, memakai punya orang. Kalau tidak diridhai oleh yang punya, maka tidak akan terampuni sehingga nanti pahalanya diambil. Pahalanya diambil ya untuk menutupi kerusakan yang kita rusak barang orang itu. Wallahu taala alam. Bagaimana jika seorang benar-benar sakit yang agak aneh, kemudian dia meminta diruqyah, dan ketika diruqyah dia menyebut seseorang, dia menyebut nama seseorang saat diruqyah. Apakah orang yang selalu disebut pada setiap diruqyah itu benar menyebabkan sakitnya? Pertanyaan kedua, bagaimanakah sikap orang yang diruqyah dan yang tertuduh menyeher menurut Islam sehingga tidak terjadi kesalahpahaman? Ini persis seperti yang pekan lalu
ya pertanyaan seperti niki. Jadi le saat tengerukyah dengan kan nanti syaitonnya beraksi, jinnya beraksi le tubuh, ya beraksi le awak. Si kadang-kadang dia ngomong. Nah omongannya jin ini ndak pati iya. Karena jin itu kadzub kata Nabi SAW. Jin itu sifatnya kadzub, pendusta. Nabi kita berkata kepada Abu Hurairah, sadaqaka wa huwa kadzub. Abu Hurairah, jin itu malam ini jujur kepadamu, padahal sebenarnya dia adalah pendusta. Dia pendusta. Sehingga engkau mentengerukyah dengan terus ngeraos yang jangan percaya ucapannya, jangan. Karena sering dia mengadu domba lewat sana. Sugulnya emang dengan awak dengan lagu bersisa, adu domba yang bersisa. Dia akan mengatakan fulan yang ngirim saya, dia yang nyehermu, dia hasad sama kamu, ngene-ngene. Setelah itu dia keluar dari tubuh itu. Si bersisa apa? Gedak karing kenca dengan ini. Bersual itu kenca ya, berburuk sangka itu kenca ya. Menang dia syaitan itu. Walaupun wah sugul menang ya. Makanya di saat meruqyah ndak sadu ya. Ndak sadu kecuali kalau dia menunjukkan tempat bukhul. Oh ya bukhul di sini, peta ya ketuk, peta ya. Mana kendaitan selesai sudah. Tapi kalau dia menuduh fulan yang menyehermu, ini yang menyehermu, atau menyebut nama seseorang dipanggil namanya. Katakan misalkan namanya Asai Ani, misalkan Ani. Ngenang orang mana? Oh Ani, sebut terang lah Ani ini nyeher aku. Ngenang terus kan repot jadinya. Ya, jadi jangan dipercaya. Intinya nesugul lengan awak selesai lah. Terus ngombe perlakuan yang ada wallahu alam hanya kalau terkena ain. Itu yang ada wallahu alam, yaitu orang yang kita curigai dia itu punya ain, ia si wudu. Kemudian air wudunya itu diminum oleh yang kena ain. Ya, dan memang niki menyakitkan hendak ini. Ya, orang yang kita anggap dari dia ain itu, maka dia wudu orang itu. Dia wudu cuci tangan, cuci kaki semuanya. Nah, bekas air wudunya itu diminum oleh orang yang sakit. Ya, diminum oleh orang yang sakit. Pernah diceritakan tiang sama teman dari istri, ya, batur zaujah. Dia pernah dituduh dari dia ain itu. Dari dia ain itu. Dan ini temannya ini yang sakit. Ya, terus dia pergi ke seorang ustadznya bilang coba dia suruh dia wudu. Karena dari indikasi-indikasi ia lengan ain ini. Karena ini perintah dari ustadznya dia juga akhirnya berwudu ya. Tapi wudu dalam kondisi menangis tutup balung. Nina ini karena dia tertuduh darinya lah keluar ain itu sehingga temannya sakit. Dia wudu dalam kondisi menangis la ilaha kan dengan alo idapku dituduh dia macam-macamin ngenore saya dengan tertuduh. Padahal temannya bapak lagi mau dengan lain. Ya oleh karenanya kehati-hati ya onya-onya jangan terlalu cepat memponis dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah terlalu banyak indikasi bekah tengendeng dengan tulus kepada dia bagus-bagus cara endengin ya. Ya mungkin saja ini mungkin kena ya dengan cara yang bagus sehingga dia mau wudu kemudian air wudunya itu diminum oleh yang sakit. Hanya itu yang datang caranya ya perlakuan dari orang yang sebab ain kepada orang yang sakit gara-gara ain. Niki dia mungkin memang ini masalah kesyirikan niki luwe cabang-cabangnya. Terutama syirik kecil banyak sekali cabang-cabangnya sehingga panjang pembahasannya niki. Dan insyaallah ini saja masih pilu bahasannya. Mudah-mudahan tersabar dengar ya insyaallah. Ya sampai kita selesaikan kitab niki dalam kondisi kita memahaminya insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.